Di sini saya sebagai Rizky Nazira Suhat dari kelas A, NIM 1190414, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi untuk melaksanakan UAS, Usul Fikih. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan materi tentang dalalah perspektif Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Yaitu yang pertama tentang mansuk dan mafhum. Mansuk pada dasarnya adalah isim maf'ul yang secara bahasa berasal dari kata nadhaka yadhiku nudkhon, yang berarti pembicaraan. Hal ini sebagaimana penjelasan Ibnu Manzur di dalam kitabnya Lisan al-Arab, sedangkan pengertian manhuk secara istilah adalah sebagai berikut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Amidi, yang artinya makna yang dipahami dari petunjuk lafal secara qat'i terhadap pembicaraan. Kemudian pengertian yang dikemukakan oleh Al-Juwayyin artinya yaitu pengertian yang diperoleh dari apa yang tersurat. Menurut Ibnu Subki, sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa Said Al-Khin, bahwa yang dimaksud dengan mafhum adalah sebagai berikut, yaitu petunjuk suatu lafaz berdasarkan apa yang diucapkan secara sederhana. Manhuk berasal dari kata nadhaka yang bermakna terucap. Manhuk adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucap. Al-Khatan menjelaskan di dalam bukunya bahwa manhuk adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni petunjukan makna berdasarkan materi-materi, huruf-huruf yang diucapkan. Petunjuk lafaz kepada makna ada kalanya kepada bunyi. Manhuk artinya tersurat. Perkataan yang diucapkan itu baik secara tegas maupun ada kemungkinan makna lain dengan takdir maupun tanpa takdir. Sebagaimana contoh mantuk pada surah Al-An'am ayat 145, yang artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi atau batas darurat, maka sungguh Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Umam dan Amiduddin mereka menjelaskan ayat di atas dapat difahami bahwa mantuknya adalah haram memakan darah yang mengalir, sedangkan mafhum mukhalafnya adalah halal darah yang tidak mengalir dan diketahui halalnya melalui kaidah atau melalui dalil syara' yang lainnya seperti bunyi hadis Nabi. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Selain itu, contoh manhuk ialah memahami dari apa yang langsung tersurat dalam lafaz. Misal, surah An-Nisa ayat 23 yang melarang seseorang suami mengawini anak tiri yang berada dalam asuhannya. Ayat ini menurut manhuknya menunjukkan keharaman
menikahi anak tiri yang berada di bawah asuhan suami dan istri yang telah digauli. Apa yang ditunjuk di sini memang jelas terbaca dalam apa yang tersurat dalam ayat tersebut. Penunjuknya begitu jelas sehingga tidak memerlukan penjelasan di balik yang tersurat itu. Selain itu, adapun pengertian manfuk sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama adalah sebagai berikut. Al-Amidi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mafhum sebagaimana yang dimuat di dalam kitabnya Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam adalah makna yang dipahami dari lafaz bukan menurut yang dibicarakan. Al-Juwani mendefinisikan mafhum dengan pengertian yang diperoleh dari arti yang tidak disebutkan secara jelas. Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa mafhum adalah setiap makna yang dipahami dari suatu lafaz yang makna tersebut berada di luar ruang lingkup yang tersurat. Mafhum terbagi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah adalah makna yang dipahami dari kalimat-kalimat dengan jalan mutabaqah atau kesesuaian antara yang disebutkan dengan yang tidak disebutkan. Sedangkan mafhum mukhalafah adalah menempatkan hukum yang tidak disebutkan berada dengan hukum yang disebutkan. Seperti para usuliyah membagi mafhum menjadi dua bagian pokok, yaitu yang pertama mafhum muwafaqah atau juga dinamai dengan dilalah nas. Yang kedua yaitu mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah yaitu makna yang hukumnya sesuai dengan madhub atau juga berarti makna yang tidak terucapkan sejalan dengan makna yang terucap. Mafhum dibagi menjadi dua bagian, yaitu fahwal kitab, yaitu apabila makna yang difahami itu lebih harus diambil hukumnya daripada manhuk. Yang selanjutnya yaitu yang B, lahnul kitab, yaitu apabila hukum mafhum sama nilainya dengan hukum manhuk. Misalnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 10. Ayat ini menunjukkan pula keharaman membakar harta anak yatim atau menyia-nyiakan dengan cara berbuat kerusakan dengan cara apapun. Dalalah demikian disebut dengan lahnul kitab karena ia sama nilainya dengan memakan harta tersebut sampai habis, tidak tersisa sama sekali. Al-Khatan 2006 ayat 174. Lebih lanjut, Abu Zahar menjelaskan bahwa menurut mazhab Hanafi, mafhum mukhalafah tidak dapat dimasukkan dalam kategori metode penafsiran nas Al-Quran dan hadis. Bahkan lebih dari itu, secara tidak menggunakan mafhum mukhalafah sebagai metode dalam memahami syara' karena adanya beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama yaitu nas-nas syara' telah menunjukkan adanya kesalahan fasad apabila mafhum mukhalafah diaplikasikan pada nas tersebut. Yang kedua yaitu mayoritas sifat-sifat yang membatasi dalam nas Al-Quran dan hadis bukanlah untuk membatasi hukum, akan tetapi sekedar dorongan atau peringatan. Selanjutnya yaitu dalalah dalam perspektif Hanafiyah, yaitu pengertian dalalah.
Dalalah adalah suatu petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu yang disebutkan. Pertama disebutkan madlul yang ditunjuk dalam hubungannya dengan hukum. Yang disebut madlul itu adalah hukum itu tersendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil yang menjadi petunjuk dalam hubungannya dengan hukum. Dalil itu disebut dalil hukum. Contohnya, sholat. Ini namanya aldal dan madlulnya adalah doa atau makna bahasa yang lugawi atau perbuatan yang diakhir dengan takbir dan diakhir dengan salam. Makna istilah. Makna menunjukkan makna sholat pada doa atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam namanya dalalah. Pembahasan dalalah sangat amat penting untuk mengetahui maksud suatu dalil. Dalam mengambil suatu dalil namanya istidal atau jadi antara aldal, al-madlul, dalalah dan al-istidlal itu tidaklah sama. Di dalam Al-Misbah Al-Munir dijelaskan, dalalah adalah apa yang dikehendaki oleh lafal ketika lafal itu diucapkan. Penjelasan tentang nas mansuk. Yang pertama itu penjelasan tentang nas. Secara etimologi, pengertian nas terbagi menjadi 3, yaitu al-ibtal, penghapus, al-izalah, peniadaan, dan al-naq, perpindahan. Secara bahasa, nas berarti menghilangkan atau meniadakan dan merubah suatu perkara dari satu keadaan. Sedangkan dari segi bahasa, nas bisa diartikan sebagai pembatalan atau penghapusan. Nas secara etimologi berarti menghilangkan, mengutip, dan menyalin. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk pengamalan hadis. Bila ada 2 hadis makbul yang tanakut, yang tidak dapat dikompromikan atau dijamak. Bila dapat dikompromikan, hanya sampai pada tingkatan mukhalif al-hadis. Kedua hadis makbul tersebut dapat diamalkan. Bila tidak bisa dijamak atau dikompromikan, hadis makbul yang tanakub tersebut ditarjih atau dinas. Sedangkan nas menurut istilah ulama usul adalah syari, menghilangkan suatu hukum syari dengan dalil. Dengan demikian jelas bahwa nas berbeda dengan taksis, karena nas terjadi antara 2 nas yang turun tidak sama, tetapi yang menaskan terkemudian dari yang dinaskan. Sungguh nas itu telah berlaku dalam syariat Islam karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada suatu kaum yang belum beragama, belum berpegang dengan undang-undang dan peraturan yang sekiranya mereka dihadapkan dengan hukum syariat sekaligus niscayalah mereka tidak sanggup memikulnya. Oleh karena itu Allah berlakukan terhadap mereka secara berangsur hukum yang mereka sanggup memikulnya. Banyak adat istiadat kaum Quraisy yang bertentangan dengan pri kemanusiaan yang adil dan beradab dirombak dengan cara pelan-pelan atau smooth dan berangsur-angsur. Ya, itu selanjutnya yang tentang syarat-syarat nas. Adapun adanya nas dalam Al-Quran juga diperlukan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dan telah disepakati oleh jumhur ulama, yaitu yang pertama, dalil atau ketentuan nasik harus terpisah dengan dalil atau ketentuan mansuknya. Yang kedua, dalil nasik harus lebih kuat atau sama kuat daripada dalil yang mansuk.
Jadi dalil Al-Quran hanya bisa dimansukh oleh Al-Quran atau dalil hadis mutawir, karena kedudukan dalil Al-Quran dan hadis mutawatir adalah sama-sama qat'i. Yang ketiga yaitu nas harus berupa dalil-dalil syara'. Kalau nas yang tidak berupa dalil syara' seperti mati, maka tidak disebut dengan nas. Tidak adanya hukum bagi orang yang sudah mati sudah bisa dipahami dengan akal tanpa petunjuk syara'. Yang keempat yaitu hukum mansukh adalah hukum syara'. Yang kelima yaitu dalil penghapusan hukum tersebut adalah hidhab syar'i yang datang lebih kemudian dari hidhab yang hukumnya dimansukh. Yang keenam yaitu hidhab yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu, sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam nas. Yang pertama yaitu nas Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu nas Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga yaitu nas sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat, nas sunnah dengan sunnah. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.